Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya bersama-sama kita di malam Rabu ini untuk membahas ilmu. Salah kalau nggak datang ke Rabanian. Masya Allah. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahidah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis jamaah Drabanians yang Allah muliakan dunia dan akhirat, menyapamu ya Allah adalah sesuatu yang layak setiap orang mengerti bahwa memang setiap kebaikan yang kalian inginkan, yang kalian hayalkan, dikembalikan kepada yang menciptakan kalian. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang menjamin. Ini sudah rububiyahnya Allah. Maka kalau orang berilmu tentang Allah, dia akan berhusnuzon kepada Allah. Bahwa tidaklah Allah ciptakan makhluk di atas bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Ini sudah hukum dasar. Makanya tauhid rububiyah ini merupakan dasar ubudiyah kita kepada Allah. Surat Adz-Dzariyat ayat 56 ini surat yang sering dibaca. Ada rububiyah, ada uluhiyahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah katakan, aku ciptakan jin dan manusia. Ini kan rububiyahnya Allah. Tidak ada di atas muka bumi ini yang berani mengakui telah menciptakan makhluk yang bernama manusia dan jin kecuali Allah. Karena kalau ada orang berani mengaku menciptakan jin dan manusia, ini sebuah bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran yang telah dipertontonkan. Dan pernah ada yang mengaku pernah mencipta, mengaku dirinya sebagai Rob, Firaun. Maka Allah murka kepada Firaun. Orang mengerti rububiyah akan mengerti bahwa dia wajib menegakkan uluhiyah. Dulu Rasul diutus ke tengah-tengah kaum yang tahu rububiyah. Mereka mengakui bahwa yang menciptakan mereka ilah yang bernama Allah. Makanya pernah saya sampaikan di kajian Rabanians bahwa banyak sahabat Nabi yang belum masuk Islam, namanya sudah Islami gitu loh. Salah satunya nama Abu Bakar. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Dulu belum masuk Islam namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Ya, padahal belum Islam loh. Dulu Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sahar.
Abdurrahman loh, menggunakan Rahman namanya Allah. Yang Allah berharap kalau orang sudah jadi Abdurrahman, paling tidak dia Ibadur Rahman. Mereka sudah menggunakan nama-nama yang islami, tapi mereka bukan muslim. Karena nanti berujung pada khilaf tentang masalah uluhiyah. Ini sahabat menekankan sekali, yang tahu arti kesyirikan kami para sahabat yang pernah melakukan kesyirikan di zaman jahiliyah. Ketika banyak orang mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa mana'buduhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bahwa dulu ketika turun ayat yang Rasul sampaikan ke masyarakat yang mengaku Allah sebagai Robnya, dilarang sama Rasul untuk minta kepada mayit. Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu. Lebih dekat mana si mayit ke Allah atau kamu yang minta ke mayit ke Allah? Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu. Hei, buat para pencinta kuburan dengerin. Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu. Lebih dekat mana kamu ke Allah atau mayit yang kamu minta ke Allah? Kalau standar manusia biasa yang mungkin tidak kenal Allah akan mengatakan deketan mayit ke Allah dat. Dia mah tinggal padang mahsyar akhirat. Kalau kita kan masih ada fase mati dulu, barzah dulu, baru berikutnya. Ini kalau hitungan alam. Tapi kan bukan itu permasalahannya. Tersinggir dengan ayat yang diturunkan pertama kali, Iqra, baca. Siapa yang bisa baca? Yang hidup. Maka Nabi mengatakan qiraatil Quran indal mayyit laisa lil mayyit fa innama lil qari'. Bacaan Quran yang kau lantunkan untuk saudaramu yang mati bukan untuk yang mati, ini Quran untuk yang hidup. Orang mati sudah tidak bisa baca Quran. Orang hidup yang bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena Quran Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab itu Quran la raiba fihi, enggak ada sirai di dalamnya, gitu loh. Tidak ada keraguan, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran dipastikan tak ada keraguan di dalamnya. Siapa orang yang tak ragu dengan Quran? Ya orang yang hidup. Antum pergi ke pojokan negeri mana, pergi dah. Yang namanya Quran tuh tidak bakal bisa berubah. Quran ya Quran, paling covernya yang berbeda. Tidak ada di pojokan dunia ini yang berani merubah Quran. Kecuali orang-orang Syiah yang jahil murakab, gitu loh. Dia bikin mushaf Fatimah, gitu. Cuma maksa pemerintah melalui MUI untuk mengakui keberadaan mereka seorang muslim. Ajib, betul? Lawang syahadatnya beda, Qurannya beda. Lawang zina dibilang halal mut'ah, mau ngaku-ngaku Islam kan Masya Allah, betul? Oh maaf, lakum dinukum waliyadin. Kalau masih hilaf mazhab kita berani mengatakan assalamualaikum. Tapi kalau sudah bicara akidah, maaf. Salam untuk kalian, salamun ala man ittaba'al huda, gitu loh. Yang Nabi sampaikan kepada pemimpin-pemimpin kafir lainnya, kita ucapkan salam. Cuma bukan mengucapkan selamat, doa agar kalian diberikan hidayah. Dahsyat. Masya Allah. Iqra, baca, yang bisa baca orang hidup, itu Quran petunjuk. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, kalau pengen itu Quran yang tak ada keraguan di dalamnya, jadilah orang yang bertakwa. Karena isi Quran itu hudan, petunjuk buat orang yang bertakwa. Cuma orang hidup yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang menghindari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Orang yang bertakwa, orang yang betul-betul menjaga agamanya. Takwa yang dia dapat karena kemaksimalan ibadah yang dia lakukan. Dia orang yang berilmu bahwa yang namanya agama ini betul-betul merujuk pada apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan, sahabat melakukan. Makanya
Dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa law kana khairan la sabaquna ilai. Kalau sudah bicara agama, kalau seandainya agama yang kalian lakukan ini baik, la sabaquna ilai. Orang-orang sebelum kalian sudah melakukan. Tapi kalau kalian berbuat sebuah aktivitas keagamaan sementara para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama yang 4, mazhab yang 4 tidak melakukannya, maaf. Ya, tidak ada kebaikan yang dihayalkan dengan cara yang seperti itu. Subhanallah. Islam inginkan kita berilmu. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu. Lebih dekat mana kamu ke Allah ketimbang mayit ini ke Allah? Ya kamu yang hidup. Karena orang hidup bisa mendoakan mayit, betul. Bahkan Nabi ajarkan cara kita mengucapkan salam sama mayit. Sementara kita tahu yang namanya ucapan salam itu jawabannya fardu kifayah, gitu loh. Jadi kalau ada ucapan salam, jawabannya fardu kifayah, wajib dijawab, cuma nggak perlu semua. Cukup ada yang menjawab, salah satu saja sudah cukup lah. Ada Rasul ajarkan kita mengucapkan salam kepada mayit. Assalamualaikum ahlal kubur atau assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu kalau sudah diucapkan salam begitu, kalau untuk mayit udah enggak perlu lagi jawab, gitu ya. Kalau orang hidup boleh jawab. Ya karena memang kalau menjawab lain cerita ada urusannya ya. Ini sering ditekankan dengan bahasa yang mudah. Makanya ketika orang menghayalkan bolehnya menanam makam mayit di dalam masjid, ucapan salamnya sudah berbeda kan? Antum masuk masjid sama masuk kuburan sudah beda kan ucapannya? Kalau masuk masjid jawabannya apa tadi? Kita berdoa, kita baca doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk kuburan? Assalamualaikum ahlal kubur. Lah sekarang kalau kuburan di masjid antum mengucapnya gimana? Assalamualaikum ahlal kubur. Yang sholat susah urusan. Ya ini sih kalau jawaban mudahnya begitulah ya. Tapi memang hukum asalnya Nabi tidak ajarkan. Makanya dipisahkan tuh baki dengan rumah Rasul, dengan raudhah, dengan masjid. Beda. Nah sekarang sudah tercampur tuh. Seakan-akan menyatu karena pagernya satu. Padahal tetap dibedakan tempatnya. Cuma kalau yang gak berilmu main ikut-ikutan aja umroh. Gak tahu bimbingannya kayak gimana. Akhirnya sudah tumpang tindih. Banyak orang yang fokus ibadah di raudhah. Sementara ulama memberikan nasihat kalau mau ibadah di Nabawi bukan di raudhah. Raudhah cukup berdoa, mustajab doa, itu taman-taman surga. Tidak ada tahiyatul raudhah. Cuma orang berani mati masuk ke raudhah, bahkan tiap hari masuk. Kadang-kadang saya suka bilang sama teman-teman yang ikut gerombolan ngantri masuk raudhah. Lama amat Ustaz ngantri, iya sih emang harus sabar. Cuman ada ulama ikut ngantri gak? Enggak ada Ustaz. Yang ngantri rata-rata yang bau tembakau ini semua ini betul ya. Bukan berarti gak bagus tuh raudhah, bagus. Cuma ulama memahaminya cuma tempat untuk berdoa, bukan ibadah yang lama. Kita kadang-kadang seperti itu tuh. Kadang-kadang kita kalau sudah beribadah ego, orang lain gak perlu beribadah cukup kita aja. Saya suka tegur orang yang kadang-kadang di multazam kan berebut. Lawang tempat cuma 1,5 meter antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Yang nyerang jutaan manusia kan susah. Giliran udah ada yang nempel nyunah Rasul, orang gak dikasih. Kita bilang gantian-gantian. Dulu gitu ya. Ini kayaknya butuh arahan nih kalau begini ya. Karena jujur. Ulama tidak berebut. Tapi kalau ada kesempatan ulama nggak menyia-nyiakan gitu loh. Karena agama itu nggak menzolimi. Hati-hati ya. Banyak orang yang kadang-kadang suka lupa. Makanya penting. Ya, Ibnu Taimiyah dalam kitab Ushulul Tauhid ini mengatakan dengan tegas. Ushulul Iman ini. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa yang namanya Tauhid menjadi sebuah dasar pokok dalam dakwah seluruh Nabi dan Rasul. Supaya nanti terbentuk rangka indah iman. Bagaimana kalian bisa bicara iman kalau tidak bicara tauhid?
Kita tidak bicara rububiyah, kita nggak bicara uluhiyah, kita tidak paham asma wa sifat. Kepada siapa Anda beribadah? Kepada Allah. Siapa Allah? Wallahu alam jawabannya. Kenapa mesti Allah? Bingung. Di mana Allah? Lebih bingung lagi. Jelaskan tentang Allah, lebih bingung lagi. Ini orang berdoa kepada zat yang bernama Allah. Cuma dia tidak kenal Allah. Kan subhanallah. Sementara Nabi mengatakan, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Seluruh yang baik dan tidak ada orang minta yang buruk. Semua yang kau minta yang baik adanya di sisi Allah. Dan tidak mungkin kau dapatkan yang di sisi Allah kecuali kau mentaati Allah. Bagaimana orang bisa taat sama Allah kalau tidak kenal Allah? Bagaimana orang bisa mengerti bahwa hati ini butuh nutrisi? Sambungkan dengan bahasan yang lampau. Kita ini kan asal mula manusia yang hatinya sudah teracuni, betul? Ya, udahlah yang namanya manusia punya masa lalu lah. Ya, kita nggak merasa kalau sudah kajian di Drabanians atau di beberapa tempat kita datangi, terus kita merasa menjadi orang yang paling benar di antara manusia yang ada. Nggak boleh. Ya, mentang-mentang udah rutin kajian, tiap habis selesai kajian, waduh, ngelihat orang kayaknya. Ustaz, ahlunar banyak, Ustaz. Masya Allah. Kan dahsyat kalau begitu kan. Jangan ya. Orang kan butuh proses dalam perubahan, makanya kita bilang ada tauhid rububiyah, ada robba ya rubu, proses Allah menciptakan manusia. Lawang kita disuruh memahami takdir yang telah Allah takdirkan. Al-Isra ayat 23 itu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu kan ujung dari sebuah takdir. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah takdirkan, Allah telah tentukan sebuah kepastian dalam hidupmu. Alla ta'budu illa iyyahu. Dimanapun, kapanpun, apapun keadaanmu, alla ta'budu illa iyyahu. Terserah kamu mau jadi apa aja, terserah. Mau gaya baju apa aja, terserah. Makanya aneh kalau sampai orang belajar harus dengan karakter ciri khas khusus. Ini aneh, terserah. Anda mau berpenampilan seperti pembalap sepeda gitu loh. Atau pembalap gokar gitu loh. Atau pembalap mobil, motor belakangan ya. Terserah, nggak ada masalah. Sekencang-kencang pun, sekencang apapun Anda menarik itu gas. Kalau azan berkumandang tolong berhenti. Itu yang penting. Jadi jangan mentang-mentang antum suka ngebetot gas, azan nggak didatengin, nggak sholat, nanggung. Itu nggak boleh tuh. Ya, terserah Anda mau jadi apa, terserah. Cuma ingat, Anda diikat dengan fitrah Anda tercipta untuk beribadah. Allah ta'budu illa iyyahu. Jangan sampai kalian beribadah kecuali kepada Allah. Maka silahkan jadi apa, silahkan di atas dunia. Allah tidak batasi. Lawang Nabi nggak nyuruh sahabat untuk bisnis sebuah bidang, terserah. Fantasiru fil ard, bahasa Rasul kan begitu. Kalau sholat Jumat telah ditunaikan, bertebarlah di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, cari keutamaan Allah, begitu kan? Enggak, Nabi nggak suruh orang ngangon kambing, dagang, enggak, terserah. Itu mah kembali pada talenta. Makanya kalau orang tua yang berilmu, ukuran sukses mendidik anak bukan mencetak anak jadi seorang direktur, seorang pengusaha hebat, konglomerat, itu mah takdir. Kadang-kadang si anak gembala saja bisa menjadi seorang pemimpin loh. Itu sih masyiahnya Allah. Tapi orang tua yang berhasil adalah orang tua yang bisa mendidik anaknya menjadi sahabatnya dalam hidup. Itu yang berhasil. Saya sih alhamdulillah Ustaz, anak saya semua jadi orang Ustaz. Oh tadi bukan orang Pak, ya orang maksudnya gitu loh. Cuma betul-betul sukses Ustaz. Yang pertama udah punya 4 perusahaan Ustaz. Kalau yang kedua ketiga memang pemimpin sebuah perusahaan umum Ustaz. Si bungsu sudah berhasil membuat sebuah usaha baru. Ya saya sih bersyukur Ustaz, semua jadi orang Ustaz. Makanya mereka sibuk, udah 6 tahun gak nengokin saya nih Ustaz. Oh maksudnya.
Lah buat apa? Orang tuamu ndak butuh titelmu. Kamu boleh bergaya depan manusia dengan baju dan perangkat uniform kebanggaan yang kamu miliki, boleh. Tapi kalau di hadapan orang tua merendahlah. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bikin suasana yang kalau kita ngelihat orang tua tuh hati ini mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia berhasil, dia sukses. Tapi dia orang yang gak meninggalkan 5 waktu. Di sujud terakhirnya dia berdoa. Di tahiyat akhirnya dia berdoa. Rezeki ketika dia dapat, dia pun umrah. Di pojokan mana tempat yang mustajab, dia bergelantungan, dia meminta kepada Allah. Tetap lisannya basah mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini orang tua berhasil. Mencetak generasi yang memang Allah inginkan. Tapi generasi tersebut bisa paham seperti itu kalau basically rububiyahnya dia pahami. Ini Quran hudan linnas, hudan lil muttaqin, manusia yang bertakwa. Kalau sampai Quran dibacakan kita nggak tertunjuki, ya ada yang salah. Memang umum dzalikal kitabu la raiba fihi tadi sudah sepakatlah tanpa khilaf. Bahwa yang namanya Quran la raiba fihi. Ini akidah. Akidah kita harus mengakui bahwa Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Bicara nanti cara baca Quran itu khilaf furu'. Enggak harus orang baca Quran kayak Sesudes, Sesurem atau siapa, Muhammad Toha atau enggak harus begitulah. Ya yang penting antum baca Quran antum paham, selama tajwidnya benar silakan. Jangan paksakan. Quran betul-betul menunjuki kalian. Apalagi kalau sampai kalian baca orang dengar paham, Masya Allah. La yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min humrun ni'am. Itu perkataan Rasul pada Ali loh. Ali, satu orang saja tertunjuki dalam dakwah yang kau sampaikan lebih baik daripada harta yang paling mahal, onta merah. Karena agama ini tidak ada paksaan, sampaikan saja. Wa ma anta alaihim bijabbar ya Muhammad. Itu kan bahasa Allah. Kamu Muhammad tidak bisa paksa orang, tidak bisa. Sudah sampaikan saja, sampaikan. Jelaskan sama mereka bahwa mereka makhluk manusia yang tercipta untuk beribadah. Bahwa manusia tercipta tentu memiliki pencipta. Siapa penciptanya? Bahas. Dan ternyata memahami pencipta itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita tidak berusaha mencari. Karena nanti banyak juga orang mengaku sebagai hamba Tuhan. Tapi ketika ibadah dia nggak mengerti bahwa Allah ciptakan dia, Tuhan Allah menciptakan dia, betul-betul tidak main-main. Bahkan Allah utus pada setiap umat seorang Rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Allah utus pada setiap umat seorang Rasul. Ani'budullaha, untuk mengajarkan ibadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhkan taghut. Sehingga walikullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Pada setiap nabi dan rasul ada cara dalam beragama. Makanya nanti kita nggak boleh beragama seperti nabi-nabi lain. Nabi kita Muhammad, Rasul kita Muhammad. Ya sudah beragama dengan cara Muhammad. Ya bicara akidah kita disuruh contoh para nabi terdahulu. Tapi kalau kaifiat cukup Rasul sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah SAW. Karena rekomendasi Allah. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad. Amar perintah, wajib Muhammad menyampaikan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Allah, tolong jangan karang-karang ibadah.
fattabi'uni, ikuti aku. Imam mutlak, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum, ambil cara haji kalian. Au alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, addu alaikum bin nawajiz. Ikuti sunnahku atau sunnah para sahabatku. Atau perkataan Nabi yang mengatakan hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Banyak loh hujah dalilnya. Makanya tidak ada alasan kalau sampai orang beribadah membuat sebuah alasan. Bahkan mengatakan ini memang tidak ada Rasul ajarkan Ustaz, tapi baik. Masya Allah. Saya paling takut kalau dengar kata-kata yang dibaca sama Imam Malik tuh dalam kitab Al-Muwatta tuh. Ini mah Imam Malik, saya nggak tahu dah kalau ada kiai sekarang menentang perkataan beliau ini. Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Itu Imam Malik loh yang ngomong, saya cuma nyampein doang lah ya. Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam agama berkaitan sama ibadah dan dia anggap sesuatu yang baru itu baik, faqad za'ama, dia telah menganggap anna Muhammadan khana risalah, bahwa Nabi Muhammad telah mengkhianati kerasulannya. Makanya rangka imannya berantakan kalau ngelongkap dalam pemahaman. Nanti perkataan ini bakal ditentang sama banyak orang. Tapi kata Umar bin Khattab begitu. Sementara ada hadis Nabi, ada Quran, dimansuh sama perkataan Umar bin Khattab. Padahal maksud Umar bin Khattab yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu dalam bentuk bahasa. Karena tidak ada bahasa lain kecuali bid'ah. Cuma mau bilang apa? Memaksakan sebuah hal. Ini terjadi. Makanya ketika sesuatu yang baru dalam agama dianggap sebagai reformasi, yang terjadi ya gafatar. Betul. Lawang Nabi palsu kok dilepas gitu loh. Ya bakal bikin yang boten-boten urusannya. Nasihatin, suruh tobat. Kalau dia mengulang lagi pun hukum mati. Di Islam seperti itu. Ya lihat bagaimana Abu Bakar menegakkan hukum kepada Musailam al-Kadzab, lihat. Dan para perusak-perusak agama, lihat, enggak main-main. Ya, ini kalau dibiarkan akan banyak nanti karena cikal bakalnya sudah ada. Ketika orang menganggap bahwa Nabi Muhammad sudah tidak sempurna, ada yang lebih baik daripada hukum yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW, maka ini cikal bakal kerusakan. Kalau sampai ayat diputar balikan, ayat mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu, malah ada kelompok mengatakan bunuh diri jihad. Masya Allah. Ya Allah, taubat deh, betul ya. Udah nggak jadi hebat, sudah ya. Makanya ini memang beberapa kajian-kajian berkaitan dengan cara-cara berperang ini butuh bahasan loh. Saya sih khawatir banget anak-anak muda digiring suruh latihan panah, naik kuda, persis kayak video klip ISIS, betul? ISIS kan bikin video klip begitu kan, dari film Umar bin Khattab. Pasukan berkuda, kudubak. Mana maksudnya? Tetap aja cepetan pistol gitu loh ya. Jelasin nih kalau kita latihan memanah nih, bukan udah jago mana, main manah sono sini, bukan. Bahwa latihan memanah itu betul-betul berdiri ya, bak orang sholat. Kemudian menegakkan badan, fokus. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Enggak ada kekeran tepat. Tapi kita yakin dengan feeling yang pasti, posisi busur yang tepat, tidak ada yang melempar kecuali Allah. Pas. Konsentrasi penuh loh. Masya Allah. Nah, sering melatih diri memanah, lama-lama fokus. Orang yang begini biasanya konsentrasi bakal jadi orang sukses. Karena Nabi mengatakan waju'ila rizki tahta zilli rumhi. Dijadikan rezekiku, kata Rasulullah, di bawah bayang-bayang tombakku.
Sebenarnya buat melatih ketajaman dalam bisnis, latih memanah, latih menombak. Ju'ila rizqiku tahta zili rumhi, kata Rasulullah. Dijadikan rezekiku di bawah bayang-bayang tombak. Makanya orang kalau sudah fokus lain. Berkuda, oh Masya Allah. Ya, nggak gampang berkuda. Tapi kalau udah jago berkuda mau ngapain Ustaz? Nah itu butuh bahasan. Setelah jago berkuda maka saya akan datang ke Rabanian pakai kuda. Gedebak. Polisi heran nih, mana lagi nggak pakai helm lagi. SIM-nya beda urusan ada. Bukan itu. Jadi butuh jabaran, jangan cuma modal semangat, tidak. Karena kalau nggak dijelaskan tentang pelatihan-pelatihan seperti ini, takutnya orang beragama pakai perasaan loh. Yang orientasinya jihad, karena kan benda tajam, pisau, senapan, panah, itu kalau kita sudah sering megang, hawanya pengen nyoba loh. Ya, yang udah sering mah berasa dah. Orang kalau udah ngomong megang pisau, ceritanya nggak jauh dari berantem gitu ya. Diserang, cara nangkis, begitu dah pokoknya. Seputar itu. Dulu pernah ada yang datang ke Rasul, anak-anak muda yang kekar badannya. Jago memanah, pandai bermain pedang. Mengendarai kuda pun pakarnya. Ya Rasulullah, ajaklah kami berperang bersamamu. Kami siap berjihad. Tinggi besar, pandai memanah, jago main pedang, pandai menunggang kuda, layak berperang. Semangat nafsu dia perang sama Rasul. Apa kata Rasul? Mau jihad? Iya. Punya orang tua gak? Punya. Berbakti sana. Ini sama orang tua gak akur, berantem mulu, ngomong jihad. Betul? Muka merah, yuk kita jihad. Kenapa ente? Tadi bapak rese banget. Begitu. Dzirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Enggak gampang orang bicara jihad tuh enggak gampang. Luas, makna jihad tuh luas sekali. Makanya jangan terbrainwash sama tontonan-tontonan yang sifatnya hayalan. Jadi kita kayak kepancing nonton film kolosal gitu ya. Seakan-akan kita berada di dalamnya gitu loh. Apalagi yang ditonton 3 dimensi. Kayak kesedot gitu ya. Ini kan bahaya sekali. Ketika Nabi mengatakan dzirwatus sanamihi al-jihadu fisabilillah, itu enggak main-main loh. Puncaknya agama tuh jihad. Kenapa? Karena berkaitan dengan rububiyah. Yang memberikan kemenangan tuh Allah. Sekarang kalian paksa Allah supaya kasih kemenangan dengan cara yang Allah benci. Ini kan subhanallah. Ini kan meremehkan Allah. Allah berikan hukum sebab akibat. Memang akan datang akibat pada setiap sebab. Tapi kalau basically-nya ridhonya Allah, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang membahayakan kalian kalau kalian berada di atas keridhaan Allah. Makanya beliau si penulis kitab Ushulul Iman ini tegas mengatakan bahwa yang namanya tauhid ini dasar iman. Tidak akan pernah orang bisa, iman itu kan keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Ibadah, ini iman nih. Kalau tauhid kita belum betul, timbulnya nanti sum'ah. Jadi sombong. Panitia juga merasa paling pintar ketimbang yang lain. Atau mungkin yang sering dengar pun merasa sudah bisa. Permasalahannya bukan itu. Antum kalau sudah jadi rutinitas penghobi majelis para masyayikh. Ini saya merasakan sekali ya. Kalau duduk di majelis saya itu. Kayaknya kalau saya ngomong tuh otak sambil ngomong. Ini kitab ini halaman sekian, foto ini. Apa hal gitu loh. Karena yang dia sampaikan seperti yang sudah pernah kita baca. Tapi lihat. Ekspresi dari pemahaman dia. Lincahnya lidah dia memutar kalimat yang berujung kepada la ilaha illallah. Karena nanti kan pada akhirnya ucapan yang kita lontarkan, kalau karena visualisasi yang kita pandang, suara yang kita dengar, itu mewarnai hati. Kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, hati ini akan baik.
maka yang keluar juga baik, gitu loh. Itu dasar sekali ya. Kalau kita lihat cara jihadnya Rasul, ya, dengar caranya, memandang ulama yang mengajarkannya, hati itu bersih loh. Maka yang keluar juga yang bersih. Tapi kalau yang dilihat jelek, yang didengar jelek, hati jelek. Yang keluar apa? Hujatan, cacian, makian yang dikatakan jihad. Bagaimana Anda bisa mengatakan caci maki Anda, yel-yel yang Anda ucapkan, spanduk yang Anda buat untuk mencaci maki pemerintah dari pinggir jalan dikatakan jihad? Allahu Akbar. Anda telah menentang hadis yang mengatakan syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mau diputar kemana nih dalil? Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Karena memberikan hidayah kepada seseorang itu tugas Allah. Kita cuma mencontoh yang Nabi ajarkan, yang sahabat melakukan. Kemudahan bakal kalian dapat. Tapi kalau kalian bikin metode tersendiri pada ibadah yang telah dicontohkan, mungkin akan terjadi istidraj. Kebenaran yang dibuat oleh kamuflase setan. Tuh kan. Kalau kita nggak ngamuk mau nggak berubah. Tuh. Oh, untung kita nyambit tadi. Waktu yang kemarin kita demo nggak nyambit. Nggak ada perubahan gitu ya. Oh, Masya Allah. Kalian berkorban dah pasang bom bunuh diri. Ya tujuannya sih cuma sok terapi aja. Biar Indonesia tahu kita ada. Masya Allah. Ya, yang kalian perbuat telah membuat banyak yatim. Kalian tidak tahu istrinya menangis di malam hari bingung besok apa yang mereka makan. Kalian tidak tahu seorang anak menangis tak bisa memanggil ayah lagi. Atau orang yang cacat karena ulah kalian. Kantor mana yang nerima orang yang tidak punya kaki? Coba. Sementara agama ini tidak menimbulkan kerusakan. Makanya saya tegas mengatakan, wallahi negeri apa yang kalian hayalkan dengan cara membantai? Bangsa tentram yang kalian ingin ciptakan yang seperti apa? Kalau kewas-wasan yang kalian jabarkan di masyarakat. Ingat, tidak ada kebaikan datang dengan cara yang Allah haramkan. Sampai kapanpun tidak benar. Pahami rububiyah. Sehingga orang yang betul-betul mengenal rububiyahnya Allah, dia akan tahu betapa agama ini lembut. Lianna dina yusrun, karena agama sebuah kemudahan. Perintahnya yassiru wala tu'assiru. Coba gampangin manusia, jangan bikin dia sulit. Basiru wala tunaffiru, kabar gembira kasih, jangan bikin mereka lari. Biarlah nanti kesempurnaan agama, ilmu yang menyempurnakan. Dia mau duduk manis aja udah bagus betul di masjid. Betul. Tadinya tiap dengar ajan kabur kayak di ruqyah. Masya Allah. Udah cakep betul lah. Dia mau masuk ke masjid ditutup itu pala udah alhamdulillah. Masalah bentuk mau kecekek mau apa biarin. Nanti waktu yang bercerita betul lah. Ketika ilmu makin tambah, kesempurnaan akan datang dengan sendirinya. Jangan hakimi agama orang lain. Orang yang paham rububiyah tahu bahwa hidup ini butuh proses. Yuk berproses dalam agama. Mudah-mudahan manfaat, kita berdialog. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas pembahasannya. Menarik dan menyemangati. Tibalah kita di sesi tanya jawab. Kepada Brothers dan Sisters Side bisa bertanya secara langsung. Kita mulai dari sisi brother side. Silakan yang mau bertanya langsung mengenai materi malam ini. Silakan, Pak. Oke, kita udah dapat penanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Pandu Wiranegara, Ustaz, dari Cirende. Saya mau nanya Ustaz, jadi tadi kan Ustaz bilang kalau sebenarnya puncak dari agama ini adalah jihad. Dan sebenarnya saya juga kepikiran, udah berapa kali juga dengar kajian dari Ustaz juga, bahwa sebenarnya ya bentuk akhir dari tauhid yang sempurna itu juga adalah akhlak. Dan
apakah kemudian juga ini bisa dikatakan bahwa kan ada hadis yang menyatakan bahwa ada 70.000 orang ya yang akan masuk surga tanpa hisab karena tauhidnya sempurna. Dan apakah orang yang tauhidnya sempurna ini juga adalah orang yang akhlak-akhlaknya juga sempurna gitu Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khair. Tayyib, Masya Allah. Iya. Ya, kalau merujuk pada kitab yang kita bahas rujukannya Ushulul Iman, ya beliau lebih menegaskan bahwa memang tauhid itu adalah dasar dan merupakan sebuah pondasi untuk terbentuknya iman. Makanya orang-orang yang beriman ini orang yang terbentuk dengan tauhid. Jadi kalau sampai orang tersebut masuk surga sebanyak 70.000 tanpa hisab adalah orang-orang yang betul-betul bertauhid, itu betul sekali. Allah akan janjikan kemuliaan. Mereka tidak butuh ruqyah, mereka tidak suka di ruqyah. Bukan berarti mereka menolak syariat ruqyah. Karena ruqyah itu syariat dalam Islam. Orang kalau butuh ruqyah boleh, cuma kalau dikit-dikit di ruqyah itu yang haram, gitu loh. Sama dengan berobat. Berobat itu diperintahkan. Tapi kalau dikit-dikit berobat was-was ya haram. Ya, Allah kasih sembuh, Allah kasih sakit itu nikmat. Ya, kita jangan komplain. Makanya orang sakit suruh doainnya gimana? La ba'sa tahur insyaallah. Artinya apa? Wallahu alam. Awas. La ba'sa tahur insyaallah. Enggak apa-apa, ini sakit ngurangin dosa, mensucikan kalian gitu. Jangan kesinggung, makanya enggak usah diterjemahin lagi sakit. Sakit ya Allah, nggak apa-apa ngurangin dosa. Yuk, begitu ya kadang-kadang ya. Makanya kalau pakai bahasa Arab nggak kesinggung kali. La ba'sa tahur insyaallah. Syafaakallah. Allah kasih sembuh kamu insyaallah. Karena kalau kamu nggak sakit dipertanyakan kemanusiaan kamu. Oh, Masya Allah. Manusia harus sakit gitu ya. Wallahu a'lam. Naam, betul. Baik, Sister Said. Kalau sudah ada mic-nya langsung di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska dari Tangerang. Saya ingin menanyakan Ustadz, apabila saudara kita salah satunya, entah itu paman, abang, atau yang lainnya, terpengaruh oleh pasukan Ghafatar, sementara ia dalam keadaan terhimpit dalam musibah yang Allah berikan sebagai ujian, bagaimana kita selaku keponakannya atau saudaranya sesama ikatan keluarga mengingatkannya kembali kepada jalan yang benar kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siska. Maksudnya itu mungkin ketika ada orang terhimpit ya Ustadz, apapun kasusnya, lalu ada yang menawarkan kemudahan gitu, padahal itu salah gitu, bagaimana harus dikembalikan kepada Allah? Memang firqah atau kelompok yang bersiasat dengan siasat yang mereka buat, di Islam itu siasah. Artinya politik. Siasa itu haram di luar perang. Karena siasa itu tipu daya. Jadi kalau ada satu paham menawarkan sebuah paham dengan menyiasati keadaan orang yang diajak bersiasat tersebut, maka haram hukumnya. Ya, salah satunya Ghafatar atau apa mungkin saya nggak tahu, nanti Indonesia akan tercipta model-model firqah yang lain nantinya. Kita nggak pernah tahu nanti apa lagi namanya gitu ya. Terserahlah, itu urusan mereka masalah nama. Cuma yang pasti ya perlu ada dialog. Makanya Imam Syafi'i bilang kalau ndak ada turun ayat lain dalam bentuk Quran, cukup surat Wal Asri. La fi khusr ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq watawasau. Manusia yang dikatakan tidak rugi adalah manusia yang beriman, beramal soleh, yang saling menasehati. Sehingga kita ngobrol sama paman kita, ngobrol sama sepupu kita, ngobrol sama semua orang, bergaul. Kadang nggak semua orang paham Quran dan Sunnah, tapi setiap orang bisa paham gerakan kamu gitu loh. Visualisasi. Ini kan karena kurang dialog, kita biarkan orang masing-masing punya pendapat dalam beragama. Padahal ada ukuran Quran dan Sunnah, ya bahaya. Allah sudah katakan nuwallihi ma tawalla. Kalau hukum sudah jelas, Quran dan Sunnah, cuma kalian bikin cara yang gak ada di Quran dan Sunnah, kalian ikuti yang gak ada di Quran dan Sunnah, nuwallihi ma tawalla gitu kan. Kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Terjadi. Ya, ketika orang menganggap bahwa Islam ini seperti pendapat guru-guru mereka, sementara Quran sudah ada, hadis sudah ada, ya sudah dipalingkan.
menjanjikan perekonomian, luas tanah, pekerjaan, dakwah sistem MLM. Ulama sudah mengharamkan MLM, dimasukin lagi dakwah dengan cara MLM. Yang bawa dan yang dibawa akan diuntungkan gitu loh. Ini kan bahaya sekali. Sementara cara menyampaikan dakwah ini kan Rasul telah ajarkan. Lihatlah 13 tahun loh selevel Nabi ngomong tentang tauhid di Mekah. 10 tahun baru bicara hukum. Seakan-akan manusia dididik oleh Rasul. Tanamkan akidah dulu. Jangan ada khilaf dalam akidah. Jangan ada khilaf dalam usul. Akidah maupun fikih. Nanti bicara furu kembali ke hukum. Karena kan kalau hilaf pasti terjadi. Tidak ada yang tidak hilaf lah, bohong. Tapi kalau sudah usulnya tidak ada khilaf, aman. Paling ya gontok-gontokan dikit lah. Paling wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal dengan bahasa yang baik boleh gitu ya. Makanya nasihatin dengan cara yang baik. Ya kalau dia paman kita, jadilah ponakan buat dia. Kalau dia sepupu kita, jadilah saudara sahabat buat dia. Kalau dia lebih kecil, jadilah kakak buat dia. Subhanallah, indahnya Islam seperti itu. Lihat Rasulullah, tidak bosan dakwahkan pamannya sampai kematian mendatangi dia. Wallahi ya ammi, wallahi ya ammi. Qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Demi Allah wahai pamanku, kata Rasul. Dan itu 4 mata. Qul la ilaha illallah. Katakan wahai pamanku la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah, engkau seorang muslim. Terus dakwahi. Lawang itu mahram kita kok. Ajak makan di sebuah tempat, ngobrol 4 mata. Dakwakan dengan hati. Makanya kalau hati ini bersih, paham rububiyah, enak ngobrolnya. Orang tua kita berbuat bid'ah, Ustaz, dibilangin susah. Yang ngomongnya depan umum, gengsinya pasti dia ada dong. Coba sih ajak jalan ke sebuah tempat, dandan yang rapi. Orang tua nanya, mau kemana kamu? Mau jalan sama papa. Oh Masya Allah. Tuntun dia dengan sayang. Ada makanan enak yang kita suka makan waktu kecil dulu. Oh Masya Allah, senang sambil makan ngomongin. Dia dengar. Ini ngomongin di rumah dia. Sambil ngunyah makanan yang dia beli. Ngunyah bang. Wah, kalau Allah, wa qala Rasul. Kata si papa, ini anak kurang ajar nih. Numpang makan ngomong mulu gitu. Nggak nyampe dakwah ya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Oke. Depan sini ya, boleh. Ini waktu lumayan masih panjang ya untuk pertanyaan ya. Boleh nanti sekalian mungkin berdialog juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Yunus Pak Ustaz. Barakallahu Tadi Ustaz ngomong ini kan masalah tentang yang penting kan baik. Ini saya mau bicara tentang Al-Quran. Al-Quran kan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan kepada Rasulullah. Naam. Bagaimana tentang zaman sekarang yang kalau dalam Islam itu membaca Al-Quran kita harus berwudu. Kalau download di handphone ini gimana Ustaz? Orang membaca. Ya, itu ya Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya, terima kasih Pak Gis. Terima kasih. Iya, memang tidak ada pengkhususan orang baca Quran tuh harus wudu. Tapi merupakan adab dan tingkat ilmu seseorang kalau mau berwudu sebelum baca, gitulah. Ini kan masalah menyentuh Quran tidak wudu atau sudah wudu, ini kan kasusnya muhdas. Zaman Rasul enggak ada. Zaman Rasul Quran tidak ada semuanya. Zaman Umar baru disusun, betul? Zaman Utsman disempurnakan terus sampai sekarang, sampai sempurna tuh Quran gitu loh ya. Hingga khilaf la yamassuhu ilal mutahharun, banyak diterjemahkan tidak boleh menyentuh kecuali orang yang suci. Padahal yang sahih yang dimaksud la yamassuhu ilal mutahharun ini yang membawa yang dimaksud malaikat Jibril. Ruhul Kudus yang membawa Quran. Ada khilaf nanti di situ. Tapi secara umum yang sahih memang tidak ada kewajiban membaca Quran dengan wudu. Cuma kalau antum bermazhab dengan mazhab para ulama, bahkan kita bisa melihat Imam Malik. Ketika ada orang datang ke beliau pengen nanya hadis,
Beliau tanya, ada apa kau datang kemari? Ingin bertanya tentang sebuah hadis, tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam rumah, dia keluar sudah basah badannya. Apa yang kau lakukan Imam Malik? Mandi junub. Kenapa? Aku bersuci. Karena kau ingin bertanya tentang hadis yang orang yang mulia yang mengatakan hadis tersebut Muhammad. Bahkan Imam Malik pun ingin mengucap hadis dalam keadaan bersuci. Karena pengen ambil hikmah berkah dari hadis yang disampaikan. Itu da'bus solihin namanya. Kebiasaan orang saleh. Jadi kalau memang satu waktu antum tidak bersuci, antum boleh baca Quran. Tapi kalau antum bisa bersuci, bersucilah sebelum baca Quran, itu afdal. Wallahu a'lam. Taib. Kalau dengan handphone itu Ustaz? Ya? Bagaimana dengan Quran yang di handphone? Ya lebih muskilah kan? Kalau mushaf beda dengan handphone sudah pasti. Tapi kalaupun Quran di handphone ya nggak ada permasalahan. Karena cuma memang letak tempat tulisan saja. Lebih boleh lagi. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Kita himbau untuk nanti jalan ke bazarnya, brothers bisa turun tangga lalu belok ke kiri, sementara sisters turun tangga bisa langsung terus saja nanti mendapati bagian sisters di bazar. Kita sister side sekarang. Giliran sister side, ada yang mau bertanya? Langsung saja kalau sudah silakan. mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ada 2 pertanyaan, boleh bertanya lebih dari 1? Boleh, silakan. Dengan siapa? Saya Riri, rumahnya di Cibubur. Oke, silakan Mbak Riri. Pak Ustadz, gini, pertanyaan pertama saya, ada beberapa masjid yang kalau kita sedang ada kajian atau apapun gitu, itu suka ada ritual seperti membaca Al-Fatihah untuk imam ini, imam itu gitu. Apakah itu termasuk dalam bid'ah? Kalaupun itu memang tidak termasuk dalam bid'ah, hanya mengantarkan doa untuk orang yang sudah meninggal, apa manfaatnya gitu Pak Ustadz? Toh itu dijadikan kebiasaan gitu jatuhnya. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menanggapi jadi gini, kalau ada kasus orang mau menikah, laki-laki ingin menikahi perempuan, tapi perempuan tersebut beda akidah terhadap kita, ya taruhlah dia kafir gitu ya. Tapi si laki-laki ini bersikeras mengeluarkan dalil Al-Maidah ayat 5, di mana di situ memperbolehkan laki-laki menikahi wanita ahlul kitab kalau saya nggak salah bunyinya. Nah, apakah itu masih berlaku sampai dengan saat ini atau memang waktu itu banyak sekali kasus wanita yang ahlul kitab dan harus didakwahi, makanya keluarlah Al-Maidah ayat 5 itu, atau bagaimana Pak Ustadz dengan keadaan yang sekarang? Ya, begitu aja pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Riri. Barakallahu fiik. Terima kasih. Silakan Ustaz. Iya, Al-Fatihah itu adalah Quran, bagian dari Quran. Bahkan dikatakan Al-Fatihah artinya pembuka Quran, Al-Fatihah. Dikatakan sama Rasul, qiraatil Quran indal mait laisa lil mait fa innamalil qari. Bacaan Quran untuk mait, bukan untuk mait tapi untuk yang baca. Yang memang sahabat pernah melakukan meruqyah dengan Al-Fatihah. Mungkin hilafnya di sini. Ketika kita membacakan Al-Fatihah buat yang sakit. Gitu ya, meruqyah. Ini berhilaf ulama di sini. Tapi kalau Al-Fatihah dikirim untuk mayit, ini sepakat ulama mengatakan bid'ah. Karena Rasul tidak pernah melakukan itu. Padahal orang yang paling beliau cintai selain orang tua beliau adalah istri pertamanya Khadijah. Yang Aisyah mengatakan, aku sangat mencemburu kepada seorang wanita yang tak pernah aku bertemu dengannya. Khadijah, gitu ya. Rasul wafat di dadaku, tapi yang dia ucapkan Khadijah. Tapi Rasul nggak pernah kirimkan Al-Fatihah kepada Khadijah. Betapa cintanya Rasul kepada anak-anaknya sampai kepada Ibrahim yang meninggal dari Maryam Kipti. Nabi nggak pernah bacakan Al-Fatihah. Karena memang qiraatil Quran indal mayit laisa lil mayit fa innamalil qari. Jadi mutlak. Ya, apalagi sampai dikhususkan bacaan tersebut buat orang-orang tertentu, ila hadrati fulan, yang sahih ila hadratillah. Kita baca Quran untuk kehadiran Allah, bukan ke manusia. Tapi kalau kita baca Al-Fatihah, bertawasul dengan Al-Fatihah boleh. Marilah kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah jadikan sembuh insyaallah.
Kita berharap dengan Al-Fatihah yang kita baca ini kita bisa bertawasul setelah ini. Berdoa untuk si orang-orang yang sakit masih boleh tuh. Jadi kita masing-masing baca Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah kita berdoa, boleh. Karena a'udzu bikalimatillahi tammah gitu kan. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Dan Al-Fatihah kalimat Allah. Boleh. Kita mau doain orang tua kita, Rabbi firli wali walidayah. Sebelum doa kita baca Al-Fatihah dulu, boleh. Karena memang Al-Fatihah itu kalimat-kalimat yang dahsyat yang bisa kita bertawasul dengannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian yang kedua, perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama. Ini memang khilaf, lagi-lagi khilaf furu'iyah, fikih ya. Tetapi jumhur ulama lebih mengharamkan melakukannya karena iman orang sekarang tidak seperti orang dulu. Tujuannya sih betul, pengen mendakwahi orang non muslim ini. Dengan modal rasa dan cinta bisa membimbing dia ke surganya Allah. Padahal kadang-kadang si orang yang pengen bimbing orang tersebut ke surga malah belum tahu surga. Cuma syahwat yang terselubung saja gitu loh. Ya karena mungkin kadang-kadang orang non muslim tersebut lebih vulgar dalam penampilan, lebih bisa menimbulkan syahwat. Ya hati-hati ya, jangan tergoda dengan penampilan. Yang kita butuhkan tuh anak yang soleh. Bagaimana anak yang soleh ini kita miliki. Saya pernah sampaikan di sini ada nasihat ulama dari Yaman. Al-walad lil khal. Hei laki-laki, al-walad lil khal. Anakmu tergantung iparmu. Masya Allah. Maksudnya apa? Kamu menikah dengan perempuan yang keluarganya kamu tidak dakwahi Islam. Kemudian kamu punya anak dari dia. Kamu meninggal. Anak kamu di tangan siapa? Al-walad lil khal. Anakmu tergantung iparmu. Betul? Sehingga kalau memang kamu saja belum bisa mendakwahi diri kamu, gimana kamu menghayalkan sorga buat orang lain? Ini bahaya. Ulama sering nasihatin kayak begitu. Yang paling baik, ku anfusakum wa ahlikum nar. Wallahu alam bisa. Walaupun ada pendapat mengatakan boleh. Saya nggak mengharamkan mutlak karena memang ada pendapat. Kalau si orang lakinya memang betul-betul mengerti cara mendakwahi wanita tersebut silakan. Tapi kalau bernari-nari di atas ketidakpahaman perempuan karena agama, hati-hati, takutlah kepada Allah. Nah buat perempuan, lihat laki-laki yang cuma bukan dengan ucapan, visualisasi. Karena orang itu dilihat pada tingkah laku, pada akhirnya bukan cuma sekedar ucapan yang dia ucapkan. Wallahu a'lam. Ayo Ustaz, barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, sebelumnya nanti kita tahan dulu. Ini ada pertanyaan tertulis bahwa mungkin ini sangat berkaitan dengan bahasan kita tentang tauhid rububiyah. Jika Allah sudah mengetahui akan manusia menyebabkan kehancuran di muka bumi ini, mengapa Allah tetap menciptakan manusia, Ustaz? Itu aja. Barakallahu fiik. Ayo, entah kita tanya sama Allah kenapa itu. Bahkan Allah mengatakan walau syi'na la ataina kullan nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jangankan manusia menghancurkan dunia yang diciptakan oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan kalau aku mau, kata Allah, aku bisa kasih semua orang dapat hidayah. Mampu gak Allah? Mampu. Cuma ada masyiahnya Allah. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Telah mantap ucapanku kata Allah, telah tetap takdirku kata Allah, kan kupenuhi neraka dengan jin dan manusia. Uquduhan nas wal hijarah. Sehingga diutusnya Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah agar manusia jangan merusak di muka bumi ini. Yang terdakwahi sorga, yang menentang neraka. Allah butuh bahan bakar. Ini yang dibilang dunia ini, kehidupan ini skenario Allah. Allah punya skenario. Kita cuma memerankan di dalamnya. Makanya tolong pahami rububiyah Allah. Jadi jangan dipertanyakan. Kalau memang manusia bakal merusak di muka bumi, terus ngapain Allah nyiptain? Allah raksih. Gitu. Oh ya enggak begitu dong ya. Ada masyiahnya Allah. Terus kalau bakal nih orang bikin ruwet, pasang bom bunuh diri, terus kenapa Allah ciptain dia? Begitu. Ya enggak bisa begitu bahasanya.
Ini sudah hukum sebab akibat. Ini orang bisa berbuat salah karena pernah terdidik salah. Jadi dalam ilmu dakwah nanti al-amr ma'ruf wa nahi anil munkar di situ kita bukan lihat efek dari takdir. Cuma cari sebab terjadinya takdir buruk yang dia lakukan gitu loh. Karena orang berbuat salah kan ada sebab. Ya. Jangan marahin anak yang matematikanya 5 merah di rapot. Kritisi bagaimana belajarnya gitu loh. Jangan marahin orang yang bangun kesiangan, kritik tidur malamnya. Ya jangankan orang yang baru beriman, orang soleh juga kalau tidurnya telat, subuhnya bareng duha, betul? Paham ya maksudnya? Allahu a'lam. Barakallahu. Mungkin pertanyaan terakhir ya Mat ya untuk Brother Said. Pertanyaan terakhir silakan. Dan nanti Brother Said stay di sini. Selesai kalau mau turun langsung ke sebelah kanan. Oh banyak yang nunjuk nih. Oke kita. Oke kita bisa lanjut di bawah nanti ya. Iya ente, jangan ketawa iya ente. Iya silakan. Ya. Ini bentar. Bagi yang belum sempat tanyakan di atas, kita lanjut di bawah insya Allah masih ada waktu. Karena Assalamualaikum Al-Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik sekali karena mempelajari tentang Tauhid, Rububiyah, Uluhiyah, dan Al-Asma wa Sifat. Afwan, nama antum siapa? Oh iya, nama saya Iksan. Iksan, barakallahu Iya. fik. Silakan Mas Iksan. Ini kan berarti kan kita mengikuti manhaj salaf ya. Yang dalam arti ternyata kita mengikuti ini semua, kita berarti tidak mempercayai lagi lah dengan rububiyah Allah, dengan bid'ah-bid'ah yang ada di sekarang ini. Tapi permasalahan yang terjadi di belakangan ini yang saya temukan adalah kita ini dianggap Ustadz adalah ekstrem musyabbihah Ustadz. Yaitu apa? Kita dianggap membid'ah-bid'ahkan amalan mereka karena mereka tidak percaya rububiyah. Karena dia tidak mengikuti dengan tauhid rububiyah. Namun dianggap sebenarnya kita yang bid'ah karena kita tidak mempunyai dalil-dalil yang kuat terhadap tauhid, rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Bro Iksan. Iya. Dalam dakwah itu pasti akan terjadi gesekan-gesekan. Makanya bahasa Ibnu Qayyim itu beliau mengatakan adiddu yuzhiru hasanuhu diddi wa bididdiha tatabayanul asya. Dalam kitab beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan bahwa adiddu musuh yuzhiru hasanuhu diddi. Adanya musuh akan mempertontonkan orang yang dimusuhi. Wa bididdiha tatabayanul asya. Dengan permusuhan yang dia lakukan akan jelaslah semuanya. Jadi sudah pasti ja'al haq wa zahuqal batil. Ketika antum sampaikan sesuatu yang hak, yang batil akan terkritisi. Ya enggak usah kita. Ketika Rasulullah mendakwakan manusia untuk bisa menegakkan tauhid uluhiyah, mereka enggak mau. Makanya mereka kenal Allah, tapi suruh katakan la ilaha illallah enggak mau. Ya banyak orang-orang yang mungkin sudah lebih dulu belajar agama tapi tidak sampai beberapa dalil tentang uluhiyah, mereka lakukan banyak perbuatan bid'ah dalam akidah. Mereka tidak mengerti bahwa yang namanya belajar itu tidak cuma setelah lulus S1, S2, S3 profesor selesai, tidak. Bahkan sampai selevel anak Imam Ahmad pun ketika bertanya kepada ayahnya, sampai kapan aku menuntut ilmu? Sampai kau masuk ke liang lahat esok hari. Hendak ada kata berhenti buat belajar. Bahkan Imam Syafi'i yang kita ikuti, beliau mengatakan sampai kapanpun, kalau pendapatku bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapatku ke tembok. Maka jebolannya Imam Ahmad, lihat, dia berani kritisi perkataan gurunya tanpa menyalahkan gurunya. Nah di kita ini banyak yang tidak menerima. Ya ada orang yang mungkin ngerti agama dari browser, dari Google. Hidayah urusan Allah dong. Ada memang yang perlu 6 tahun dulu ke pesantren baru paham. Ada yang kadang-kadang 3-4 kali kajian udah mulai paham. Ini masih hanya Allah. Sebenarnya unzur maqala wala tanzur man qal.
Lihat yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau yang dikatakan dalilnya jelas, qala Allah wa qala Rasul, maka tidak ada pilihan lain buat orang beriman kecuali mengatakan sami'na. Padahal kalau antum penyuka baca buku, kitab-kitab ulama yang sahih, itu footnote-nya jelas. Malah ahlul bid'ah enggak berani memberikan footnote dalam kitab-kitab ya. Kalau pencinta buku tahu ini. Ya. Sekalipun dia meletakkan footnote di bawahnya itu kila wa qala, katanya tanpa dalil. Makanya demi Allah, rumusnya cuma satu, antum beragama dengan dalil. Jangan taklid. Kalau perlu antum sudah nyunah, antum tidak pakai celana yang isbal. Orang tanya kenapa celana kamu kok di atas mata kaki atau sebatas mata kaki? Antum berikan dalil. Ya, Rasul mengatakan kullu izarin tahta qadamain an-naru haqqu bih. Konsekuensi saya mengatakan contoh yang terbaik Rasul, dan Rasul pernah mengatakan setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Dahsyat. Apa mereka bisa mengatakan ini enggak jelas dalilnya? Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu. Ini ayat. Lebih dekat mana kamu ke mayit atau mayit ini ke Allah? Kamu ke Allah atau mayit ini ke Allah? Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dari zaman Nabi, semua pencinta kuburan dari zaman Nabi mengatakan mana'buduhum, kami tidak menyembah pemayit ini. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami cuma menjadikan taqarrub, tawasul. Dari zaman Nabi sampai sekarang sampai. Kita enggak nyembah kuburan, cuma bertawasul. Walid, tolong aneh Walid, begitu. Ya, ini kan bahaya sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Toib, Ustadz, mungkin waktunya sudah di penghujung acara. Silakan dengan kesimpulannya, Ustadz. Ya. Barakallahu fiik. Dan sambil Ustadz menyampaikan kesimpulan, silakan untuk Sister Said agar turun terlebih dahulu dari sebelah kanan, dan nanti Brother Said setelah simpulan selesai baru boleh turun sebelah kiri. Silakan, Ustadz. Ya, jemaah yang Allah muliakan, kita merasakan betapa dahsyatnya agama. Ternyata mengaji itu bukanlah sesuatu yang membuat kita boring. Mendalami agama itu membuat sesuatu yang seakan-akan ada unsur magnetik dalam diri kita. Ketertarikan kita untuk mendalami agama. Oleh karena itu, tahapan-tahapan dalam belajar tolong diperhatikan. Biarlah nanti buah itu ranum pada saatnya. Jangan dipaksa matang sebelum saatnya. Seperti iman. Jangan paksa kita merasakan iman itu sempurna tanpa tahapan. Dan tahapan yang paling baik yang disampaikan seperti ini. Kenali rububiyah Allah. Pahami asma wa sifat. Maksimalkan uluhiyah nantinya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah manfaat. Kembali pada pembawa acara.